Setelah berusaha cukup keras di tengah api yang masih menyala, akhirnya Songyan dan para anggotanya berhasil menemukan 2 orang korban. Mereka pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun hanya 1 korban yang berhasil diselamatkan dan menjalani perawatan intensif. Korban tersebut adalah seorang anak kecil. Sedangkan korban lainnya adalah neneknya dan sudah dinyatakan meninggal dunia. Kali ini Sukinlah yang menangani anak tersebut. Kemudian Songyan kembali menemui anggotanya di lokasi kebakaran tersebut. Jiang Yu mengatakan kepada Songyan bahwa memang benar pengalaman sangat dibutuhkan saat pergi ke garis depan saat menjalankan misi. Ia juga bertanya apa yang paling diharapkan Songyan ketika selesai menjalankan sebuah misi. Sembari melihat anggotanya, Songyan mengatakan jika ia hanya berharap anggotanya tetap lengkap. Lalu Songyan pun mengajak semua tim damkar untuk makan bersama di sebuah restoran. Di sisi lain Sukin sedang berembuk dengan para dokter. Di sana Sukin membuat keputusan yang sangat beresiko, namun ia yakin dengan keputusannya itu karena sesuai dengan pemeriksaan yang ia lakukan pada anak tersebut. Dan ia juga akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan anak tersebut nantinya. Setelah itu Sukin dan dokter lainnya dipanggil untuk berkumpul bersama direktur. Kali ini direktur juga turun tangan menangani anak tersebut. Di sana direktur setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Sukin dan pemeriksaan yang dilakukan Sukin juga sangat tepat. Bahkan kondisi anak tersebut mulai membaik. Kemudian Sukin langsung memberitahukan kabar tersebut pada Songyan. Di kantor damkar, Jiang Yu dan Songyan sudah lebih banyak mengobrol sampai ketika tanpa sengaja Jiang Yu mengatakan perihal hidup seseorang yang ditinggal ibunya karena ibunya lebih memilih hidup bersama pria kaya. Lagi-lagi hal itu membuat Songyan teringat masa lalunya yang buruk. Pada scene yang berbeda Sukin sedang memeriksa kondisi anak kecil itu. Di sana Sukin dianggap sebagai penyelamat anak kecil tersebut. Mendengar hal itu membuat Sukin tersenyum bahagia. Setelah itu para wartawan sedang mewawancarai Sukin untuk mengetahui keadaan anak kecil yang ia tangani. Proses wawancara itu pun dilihat oleh Songyan, lalu Songyan langsung menemui Sukin yang sedang sendirian. Hubungan mereka sudah mulai semakin membaik. Bahkan Songyan sudah bersikap lebih lembut pada Sukin. Kem 6 Udian Songyan takjub melihat bagaimana perlakuan Sukin pada anak kecil yang ia selamatkan itu. Hal tersebut membuat Songyan kembali teringat kenangan masa lalunya, namun saat itu Sukin sudah ada bersamanya di saat Songyan merasa sangat terpukul dengan situasi yang harus ia hadapi. Di saat yang bersamaan ibu Sukin menghubungi Sukin, ternyata ibunya meminta Sukin menemui orang tua Jiang Yu karena ibu Sukin sudah mengatur pertemuan tersebut. Sukin pun tidak bisa menolak sama sekali, padahal Sukin sudah membuat janji dengan Songyan. Dengan terpaksa Sukin membatalkan janjinya dengan Songyan. Keesokan harinya Sukin bertemu dengan ibu Jiang Yu. Ibu Jiang Yu sangat memuji Sukin, di saat yang bersamaan Jiang Yu juga bertemu dengan ayah Sukin. Mereka mengobrol satu sama lain. Kemudian Jiang Yu dan Sukin pun bertemu. Mereka akhirnya jujur bahwa mereka tidak menyukai satu sama lain. Dan Jiang Yu pun bersedia perjodohan mereka dibatalkan. Hal itu pun benar-benar dilakukan di depan orang tuanya dan orang tua Sukin. Ia membuat orang tua Sukin ragu kepadanya. Usaha Jiang Yu itu pun sedikit membuahkan hasil karena ayah Sukin sudah mulai ragu padanya. Pembicaraan itu pun didengar oleh Sukin yang membuat dirinya merasa lebih lega. Setelah itu Sukin bertemu dengan Xiao. Xiao mencoba menjelaskan pada Sukin untuk lebih menerima kehidupannya dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan untuknya tanpa memilih jalan yang lain. Namun Sukin tetap menolak perjodohan yang harus ia jalani, karena Sukin tidak menginginkan masa lalu yang indah bersama Songyan akan hancur jika mereka tidak bersama. Di sisi lain Songyan sedang membayangkan Sukin yang akhir-akhir ini semakin cantik dan selalu menghampirinya.